Bismillahirrahmanirrahim. Wa'idu wa idza maritu fa huwa yashfi. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Ustadz Abdurrahman, kemudian juga seluruh kru totok punggung, para pelatih, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, para peserta pelatihan dasar totok punggung Indonesia. Siapa yang udah pernah ditotok punggung, tunjuk tangan. Yang udah pernah ditotok punggung, ya. Jadi para trainer, calon trainer ini belum pernah ditotok punggung, banyakan. Tapi sudah mau nolok punggung orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Belum pernah ditotok punggung aja mau ngobatin orang yang sakit, ya. Alhamdulillah, ini niat yang baik. Saya diminta testimoni oleh teman-teman pengurus totok punggung Indonesia. Saya sakit bulan Agustus 2017. Pulang dari Australia, saya sedikit emosi. Bagaimana emosinya? Pohon saya suka memelihara tanaman. Di antaranya pohon jambu bol atau jambu air Jamaika. Itu ada beberapa. Nah, kemudian sebagian sudah saya tanam di tanah, sebagian lagi masih di pot. Udah tinggi besar, terus tinggal berbuah. Ya, oleh anggota keluarga saya itu dipotong, kemudian dipindahkan di halaman masjid. Potnya besar. Saya emosi, kenapa nih pohon saya gitu. Saya bilang, anak saya nomor 6, Tufail, kita angkat lagi nih ke rumah. Ayo Bi, kita angkat. Baru 5 langkah, Tufel nggak kuat. Kemudian saya lihat Pak Salim yang biasa nyupirin saya. Pak Salim tolong bantuin angkat, gitu. Selesai. Kemudian malamnya habis pulang ceramah, saya di depan rumah saya tuh ada apa yang nyedot WC, itunya berantakan di depan rumah saya, depan pagar. Nah, kemudian saya bersihkan, ngangkat berapa ember ya, ada 14 ember kecil ini, ya. Dah, istirahat. Kemudian saya kuliah zuhur di Masjid ARHUI pukul 12 zuhur. Kemudian sebelumnya saya ingin menyempurnakan slide saya. Ya, saya istirahat, terus mau bangun nggak bisa bangun. Jadi mau bangun nggak bisa. Loh, kok nggak bisa ya? Saya minta tolong ditarik, sakit. Anak saya ini berdua nggak bisa. Lalu saya WA pengurus Masjid ARHUI di Salemba. Mohon maaf, mohon cari pengganti, saya nggak bisa. Kenapa Ustadz? Saya sakit, kok nggak bisa bangun? Itu. Kemudian saya
punya langganan totok punggung, orang Bekasi, tetangganya Ustadz Abdurrahman sekaligus muridnya Bapak Wiji. Itu Bapak Wiji itu saya pernah totok punggung sebelum ke Australia Ramadan, saya totok punggung dengan beliau supaya sehat gitu kan. Nah kemudian saya mengalami itu, lalu saya WA, saya telepon, bisa nggak datang? Wah saya lagi di Jakarta Barat, nggak bisa Pak Ustadz. Ini ada 3 orang pasien dari Saudi Arabia. Oh ya, kapan kira-kira bisanya? Sore. Nah, sore lah, boleh saya bilang itu. Nah selama itu saya zuhur, saya sholat, saya mulai bangun pelan-pelan, bisa ambil wudhu, jalan juga pelan-pelan, kayak digelayuti oleh ya benda berat, ya kayak ember dicor gitu. Nah, itu diikat di punggung saya gitu, beratnya, sakitnya luar biasa. Saya jalan pelan-pelan, bisa sholat, bangun dari ruku, ya bangun dari sujud, apalagi berat. Saya kadang-kadang sholatnya duduk. Nah, kemudian sore Pak Wiji datang, kemudian di Toto, alhamdulillah gitu, bisa sedikit normal. Saya bisa ceramah, kuliah zuhur di mana-mana, terus ceramah ya seperti biasa. Nah kemudian saya juga berikhtiar akupuntur ke Mas Ardi. Mas Ardi itu mantan Kopas khas. Dia kemudian desain, kemudian dia jadi ahli bukan totok saraf tapi ya pengobatan saraf lah melalui ya berbagai kegiatan. Nah setelah itu ya lumayan bisa, tetapi ketika ya saya mengalami sakit itu 2 minggu setelah itu, kaki saya yang kanan terasa sakit. Sakitnya itu setelah di akupuntur itu saya normal. Jadi alhamdulillah gitu. Jadi pakai ini saraf, kemudian pakai infrared, dia gitu kan. Dia praktek di rumah sakit mana tuh? Ya, di Bogor. Ya. Kemudian itu. Nah, kemudian saya tidak bisa jalan. Karena saya anggap biasa, normal segala macam, saya bawa lagi. Jadi saya tidak bisa bangun, tidak bisa jalan, tidak bisa bangun. Saya panggil lagi Pak Wiji beberapa kali, tapi tidak bisa menyembuhkan. Saya paksakan diri, minta diantar ke Bogor lagi, ya di sini. Kemudian, oh ini cuma ini aja Ustadz katanya gitu, cuma keceletit sininya, ininya otot kakinya gitu. Kok sakit sekali, saya bilang. Sakitnya seperti apa, kata dia. Sakitnya seperti pisau komandonya Rambo. Oh. Rambo itu yang gitu ya kan. Nah itu ditusuk ke sini.
kemudian diseleset gitu, itu sakitnya. Jadi saya nggak bisa wudu, nggak bisa, saya jalan nggak bisa, lalu pakai apa namanya itu ya tongkat 4 itu ya, yang pakai aluminium tuh 4 itu baru jalan dari kamar saya ke kamar mandi kira-kira 20 langkah. Itu baru 10 langkah itu saya sudah jerit. Ya, saya harus tidur berbaring lagi gini, selentang. Sakit, saya balik gini. Sakit lagi, saya gitulah kira-kira. Jadi kalau di kamar saya masih ya di luar kamar mandi saya bilang Allah, la ilaha illallah, masya Allah, ya bisa gitu. Allahu Akbar, gitu bisa. Pas di kamar mandi, pas masuk kan udah mendingan saya naik buru-buru ke kamar mandi kan, perlu ya keperluan di kamar mandi lah, WC-nya WC duduk. Nah itu WC duduk itu nggak sampai 1 menit udah teriak lagi, tapi nggak bisa bilang Allahu Akbar, ya. Nggak boleh di WC. Ngomongnya jadi ngomong anak saya aja. Judi, oke, ada apa Bi? Gitu. Sakit, gitu ya. Ya Allah, nggak boleh, ya. Nah, sakitnya luar biasa. Ya buru-buru selesaikan, keringat dingin, kemudian ya buru-buru ditaruh di gitulah kira-kira penderitaan saya. Rumah sakit ya dikasih obat saja ya, painkiller ya. Kalau kasih obat tuh obat keras, dia lambung akan kena itu, karena dia untuk mengobati syaraf itu yang kejepit. Kemudian dirawat sekian lama, nggak bisa juga gitu, bisa jalan nggak bisa. Kemudian saya minta kamar mandi dengan tempat tidur rumah sakit di Sentra Medika itu kan ada berapa tempat tidur, 1, 2, 3. Saya minta yang dekat kamar mandi, itu pun tak bisa ke kamar mandi. Jadi saya makan sedikit aja, takut ke kamar mandi. Jadi minum cukup, tidak dehidrasi, pokoknya tidak ke kamar mandi. Sebab sakitnya kayak gitu. Dirawat, banyak datang, wakil wali kota datang, Ustadz kenapa ya begini sakit ya gitu ya, dan seterusnya lah. Ya pulang, kasih obat mendingan, ya tetap nggak bisa bangun, nggak bisa normal. Terus kita alternatif lagi, pokoknya ada di sana tuh namanya Dokter Farizal di Depok, gitu. Tapi sekali ngobatin dia bayarnya 800.000, nggak apa-apa. Pokoknya kalau bisa sembuh, insya Allah gitu. Udah dibawa ke sana, yang tadinya nggak bisa jalan, bisa jalan. Karena disuntik berapa ampul gitu. Nah saya dilihatin, Bapak mau minum obat apa disuntik apa gitu? Suntik aja, saya bilang gitu. Sakit, gak apa-apa, suntik. Berapa ampul? Orang-orang itu 8 ampul ya, 4 ampul. Saya 2 kali lipat lah. Emang kenapa saya banyak? Gede banget gitu ya. Oh, orang gede. Diri gak bisa. Bayar 800 sampai 2 kali lah saya kesana, gak sembuh juga, dirawat lagi. Ini mesti di MRI, mesti dilihat katanya, kata syaraf. Nah, setelah dibawanya kemana? Ya, dibawanya ke rumah sakit Fatmawati. Fatmawati, di situ nunggunya kan BPJS ya. Waduh luar biasa. Tapi saya dikasih tempat oleh suster, Bapak sakit ya Pak ya, di sini aja ya. Langsung rawat Pak. Waduh rawat.
Saya nggak niat dirawat, rawat lagi di sana, dapat 2 minggu. Nah, itu di MRI di sana. Ya, 3 hari nggak ada apa-apain oleh dokter saraf, paling diliatin, diangkat kakinya, kasih obat, ya. Nah, 3 hari kemudian, 5 hari hasil MRI-nya kelihatan, dianalisis. Bapak ngangkat apa? Angkat pot. Bapak berat badannya berapa? Gak usah nanya lah, berat situ ada, ya kan gitu. Tanya sini, angkat berat ini rupanya ini ibu-ibu, bapak-bapak, fondasi tubuh kita itu lumbal 5 dan 4. Lumbal 5 dan 4 itu fondasi kita. Nah, kata dokter gitu. Nah, lumbal 5 menekan, makanya bapak sakit HNP. Apa itu? Hernia, kemudian nucleus pus-polus. Apaan tuh? Cara penjepit, itu aja, susah amat, ya kan? Nah, itu hernia tuh keluar, jadi ada bantalan, ini ruas 5, ada bantalannya ruas 4, itu menekan, itu keluar. Sebagian rontok tulangnya karena beratnya. Kemudian ini menekan saraf, ini sering kram. Pantesin waktu dulu kok saya kram, naik mobil tiba-tiba kram. Itu tanda-tanda bahwasannya saraf kita kejepit, cuma ringan. Kalau yang sering kram, kiri atau kanan. Saya kanan. Kalau saya pakai minyak angin cap kampak, setelah dikampak dia sembuh, ya, gitu. Wah, rasanya gitu, selesai dan bisa nyetir lagi. Nah, kemudian di MRI, Masya Allah, di MRI saya sering muhasabah, masuk liang kecil segini, saya ngap-ngapan, saya pikir saya masukin ke liang kubur, ya kan. Naik diikut, wah, saya bilang ini baru simulasi Pak. Saya teriak-teriak, ya Allah, saya di mana nih, gitu kan gelap. Keluarin saya, gitu ternyata, Masya Allah, ya, Alhamdulillah keluar. Udah saya nggak jadi, gitu. Uminya datang, sabar Pak, sabar, tenang aja. Alhamdulillah, tidak ada dokter. Ternyata lubang sebelah sana ada lubangnya. Saya ngapa nih? Udah gede, masuk jadi penuh. Tuh, saya ngeliat begini. Alhamdulillah, itu saya tuh. Nah, kemudian ya setelah itu berhasil di MRI karena setengah jam berisik, dung ding gitu. Dipakein ini, pakai musik. Saya bilang jangan musik lah, kalau saya meninggal gimana? Ya, kalau Sabian Anissa boleh lah, belum ada dulu ya, gitu. Din Assalam atau Atuna El Tufuli, ya. Gitu. Saya bilang pakai Quran aja, ada Quran, Quran. Nah, saya tenang tuh. Udah ada mau diapain nih, tangting semua. Keluar lah, dikasih tahu. Ini pecah Pak sarafnya, harus dioperasi katanya. Waduh, wah, saya banyak kenalan dokter spesialis saraf. Tangga saya ada, namanya dokter Mahdian. Wah, kayak Ustadz Sukro, Bapak disuntik aja, Insya Allah bisa. Berapa biayanya? Murah, 130 juta. Atau punggung berapa, ya gitu. 130 juta diskon dong. Saya bilang Insya Allah jasa dokternya 30 juta saya free kan Pak Ustadz, gitu. Jadi 100 juta masih mahal juga, ya. Aduh, kata dokter spesialis bedah teman SMP saya, dokter Arif di kepala rumah sakit di Serang, Pak Dedi, nggak usah dioperasi karena Anda tidak jatuh, tidak tertabrak mobil, tidak kecelakaan, tidak jatuh dari itu, Insya Allah sembuh. Jadi banyak pendapat, makin bingung saya, dioperasi atau enggak. Di rumah sakit ini kan yang paling terkenal itu ada dokter spesialis
ortopedi spine, yaitu Dr. Lutfi. Punya murid, murid saya rupanya waktu di SD Islam Meranti, namanya Dr. Ipang, seangkatan dengan dokter spesialis saraf Mahdian. Nah, kata dia, udah Pak Ustadz, operasi aja. Emang gak apa-apa? Itu 65 tahun dioperasi, nggak apa-apa. Saya setiap hari di sini operasi Pak Ustadz. Masya Allah. Oke deh, dilihat lagi analisis. Tapi Ustadz nggak begitu parah ya. Diobservasi sebulan, oke. Balik lagi sebulan, nggak dioperasi lagi. Operasi apa? Diobservasi lagi sebulan, gitu. Nah, sebelum saya balik lagi ke sana, saya sakit lagi. Balik ke sentra medika. Ya, nah di hari terakhir sentra medika itulah ya saya nggak bisa masih begini jalannya tuh, nggak bisa, di mobil juga mesti terlentang. Tiba-tiba datang 4 orang. Udah mau pulang, siapa satu pun saya nggak kenal. Gerombolan. Kan biasa besuk kenal ya Pak Ustadz, ini siapa ya? Saya Solehin. Ini siapa? Gunawan. Ini Yadi. Ini Roy. Keren banget kan gitu. Ada 4 tuh. Yono Roy itu. Yadi, Solehin, Ocit panggilnya. Ya. Ada Osin, ada Osan, ya. Terus ada Gunawan. Nah itu. Pak Ustadz, saya diutus oleh Ustadz Abdurrahman untuk kotok punggung Ustadz. Kalau Ustadz bersedia, oh gitu. Ustadz Abdurrahman yang mana ya? Gitu. Itu yang di Jati Asih yang terkenal, dia namanya sih. Yang, oh iya ya, saya ingat namanya. Terus kami diutus oleh beliau untuk menyelamatkan aset umat yang Ustadz punya. Oh gitu. Tapi saya mau pulang nih, nggak bisa di sini. Iya nanti di rumah aja. Gitu, di rumah. Pas saya pulang, ya Mas Isya, kali sholat Isya jam 8:30 datang berempat. Abi datang tuh tamu, waduh lagi sakit begini datang tamu lagi. Pas dia, oh yang tadi gitu, masuk, wah digelar lah, karpet, bantal, mau ditutup punggung Pak Ustadz, iya. Saya tanya, kenapa berempat? Kan biasanya 1 orang cukup, karena Pak Ustadz gede. Dijawab oleh mereka tuh. Nah subhanallah ibu-ibu, di obatin itu ya nggak tahu diulek-ulek, sedang diulek-ulek. Nah ya diapa nggak ngelihat kan, nggak mungkin ngelihat. Wah terserah aja dah, bismillah gitu. Kemudian yang suka gebukin saya itu Pak Gunawan. Main lagi ya. Udah selesai duduk, bisa duduk. Kemudian diri Pak Ustadz, subhanallah, Allahu Akbar, bisa diri. Ada nggak foto yang diri? Tuh lihat tuh ya. Nah bisa diri. Langsung saya takjub. Allahu Akbar. Wa idza maritu fahuwa yashfi. Yang menyembuhkan bukan mereka berempat, tapi Allah melalui tangan-tangan ajaib mereka. Kita takbir, Allahu Akbar, subhanallah. Nah, inilah kira-kira. Selanjutnya saya seminggu 2 kali Pak Ustadz, pokoknya gratis gitu ya. Wah hebat banget nih Ustadz Abdurrahman nih, pokoknya ini semangatnya. Jadi niat yang pertama yang saya menitikkan air mata adalah keikhlasan para innamal a'malu binniyat. Semua rezeki diatur oleh Allah, dia tolongin hambanya yang sakit. Menolong saja kalau dia sembuh berterima kasih, ajarnya jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebetulnya saya nggak boleh naik tangga tinggi-tinggi, ya, tapi karena sudah saya jajal berkali-kali
dan saya kurangi volume seminggu 2 kali, seminggu sekali kadang-kadang seingat saya karena memang saya sibuk lagi, karena saya dalam qiyamul lail waktu di tempat tidur di sentra medika maupun di rumah sakit Fatmawati 2 minggu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jika Engkau sembuhkan aku lewat manapun juga, aku ingin berdakwah di mana saja, dan saya tidak akan menyerah. Dari dulu sampai hari ini, jika dipanggil training apa segala, saya tidak pernah menentukan tarif. Saya ingin diri saya di hadapan Allah menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agar mereka adalah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita niatkan. Menolong saudara kita adalah luar biasa, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dengan keikhlasan itu Allah tidak buta, Allah mendengar, Allah maha melihat hamba-hambanya yang ikhlas. Dan barang siapa yang menegakkan kalimat Allah melalui pertolongan yang dimiliki, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak, yakin bahwasannya kesembuhan dari Allah lewat totok punggung atau yang lain. Saya tidak fanatik, saya mengerjakan semuanya. Minum obat, ayah saya sakit diabetes, ya, ayah saya sudah meninggal diabetes. Keturunannya ya aku bet, dia diabetes, aku bet, ya. Kemudian saya kena, kemudian saya bersemangat minum obat tetap dari dokter, kemudian dari totok punggung apa segala macam saya lakoni. Ya, jangan fanatik pada satu titik. Semuanya Allah berikan jalan, itu syariat asal halal. Demikian, saya Deddy Martoni undur diri dari TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.